Halo anak-anak ibu kelas 9, selamat jumpa. Salam sehat, apa kabarnya semua? Bagaimana nak? Masih tetap semangat belajar kan? Ayo semangat, tingkatkan gairahmu untuk belajar. Belajar IPA, supaya kalian kelak menjadi saintis. Ya, anak-anak ibu, ketika kita belajar genetika, saya mau mengevaluasi. Apa yang mau ibu evaluasi? Banyak di antara kalian yang belum mengirimkan tugas-tugasnya. Jadi ibu mohon, yang belum mengirim tugas-tugasnya, kirimkan kembali ya nak. Kalaupun terlambat, tetapi kalian tetap harus ada usaha. Oke, sekarang kita akan mulai pokok bahasan yang baru, yaitu mengenai listrik statis. Apa itu rupanya listrik statis? Statis itu artinya tidak bergerak, tidak mengalir. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Nah, kita akan melihat nanti gejala-gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum ke sana, kita mau melihat dulu apa-apa sajakah tujuan pembelajaran kita dalam belajar listrik statis. Yang pertama, ada 3 aja dulu tujuan kita. Yang pertama adalah kalian nanti harus mampu memberikan contoh-contoh gejala-gejala listrik statis itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi gejala-gejala listrik statis. Dan yang ketiga adalah menjelaskan muatan-muatan kelistrikan. Itulah yang mau kita lihat pada pembelajaran listrik statis ini. Ada 3 tujuannya. Dari sini nanti supaya kita jelas apa yang mau kita lihat satu persatu. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan melihat dulu apa itu pengertian daripada listrik statis. Listrik statis itu adalah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Itulah namanya listrik statis. Nah, sebelum kita ke sana, kita buat dulu salah satu contoh percobaan. Apa percobaannya? Yaitu kita ambil dulu penggaris plastik. Ada penggaris plastik kan? Nah, penggaris plastik ini kita gosok-gosokkan di rambut. Lalu setelah gosok-gosokkan di rambut, nanti kita dekatkan dia dengan potongan-potongan kertas. Jadi supaya kita bisa mengerti, kita siapkan dulu alat-alatnya. Apa itu tadi? Penggaris plastik dengan potongan-potongan kertas. Nah, potongan kertas ini boleh kita bikin bermacam-macam. Boleh kita buat dalam bentuk spiral atau potongan-potongan kecil. Ketika nanti kita gosok-gosokkan penggaris plastik di rambut, kita dekatkan dia dengan kertas, maka kertas itu akan tertarik oleh penggaris plastik karena sudah digosok-gosokkan ke dalam rambut. Nah, ini salah satu contoh gejala kelistrikan. Nah, maka oleh sebab itu kita akan melihat dulu kenapa rupanya ada gejala-gejala kelistrikan itu. Sebelum kita melihat contoh-contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat dulu kenapa ada perpindahan muatan. Nah, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu apa itu pengertian atom. Atom itu adalah partikel terkecil dari suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itulah atom. Nah, sekalipun atom itu adalah partikel terkecil, tapi sebenarnya atom itu mempunyai bagian-bagian. Atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Sedangkan kulit atom itu adalah ditempati oleh elektron
Dan elektron-elektron inilah yang bisa berpindah. Ingat, hanya elektron yang bisa berpindah. Jadi perpindahan elektron inilah sebenarnya yang menyebabkan gejala-gejala kelistrikan. Ya, karena adanya perpindahan elektron itulah yang menyebabkan adanya gejala-gejala kelistrikan. Setelah kita tadi melihat apa itu isi daripada sebuah atom, sekarang kita dapat melihat dulu apa-apa sajakah gejala-gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh, misalnya balon yang masih kempes, kita tiup. Setelah kita tiup itu, kita ikat, kita gosok-gosokkan nanti di rambut, maka atau kita gosok-gosok, nggak usah dulu ke rambut, kita gosok-gosokkan nanti ke kulit, ya ke kulit, tapi menggosoknya harus searah ya nak. Kita gosok-gosokkan ke kulit, lalu kita ikatkan ke rambut, rambut itu akan tertarik. Nah, itu contoh gejala kelistrikan. Yang kedua, kalau seorang anak bermain perosotan-perosotan pada perosotan plastik, itu kan dengan sendirinya kan bajunya itu tergosok-gosok dengan perosotan yang plastik tadi, nanti akan ada gejalanya. Apa itu? Rambutnya akan berdiri. Nah, itu gejala. Apalagi, nah, penggaris itu kita gosok-gosokkan ke kulit kita atau ke baju kita secara searah. Nah, kita dekatkan dia dengan potongan-potongan kertas, nanti potongan-potongan kertas itu akan tertarik. Nah, apalagi yang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya petir. Nah, kenapa terjadi petir? Karena ada muatan-muatan elektron yang berpindah. Jadi muatan elektron di awan itu sebenarnya banyak, dia akan berpindah. Nah, itulah makanya terjadi petir. Nah, petir itu berbahaya, bukan? Nah, itulah gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah kita membuat suatu benda yang netral tetapi menjadi bermuatan listrik? Nah, kita ambil contoh ya, yaitu penggaris plastik dengan kain wol. Kalau kain wol kita gosok-gosokkan ke dalam penggaris plastik atau ke penggaris plastik, maka yang tadinya dia netral sekarang menjadi bermuatan listrik. Kenapa? Karena elektron dari kain wol menjadi pindah ke plastik. Berarti kalau begitu kain wol akan kekurangan elektron, berarti dia akan menjadi bermuatan positif, sedangkan plastik menjadi bermuatan negatif. Nah, begitu juga dengan kaca dengan kain sutra. Kain sutra kita gosok-gosokkan ke dalam ke kaca, ya, kita gosok-gosokkan ke kaca, maka lama-lama akan berpindah elektron-elektron dari kaca ke kain sutra. Jadi, kaca menjadi bermuatan positif, sedangkan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Nah, itulah cara-cara kita membuat benda yang tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik. Nah, sekarang bagaimanakah kalau benda-benda bermuatan didekatkan? Nah, mulai nanti kalian lihat animasi yang akan Ibu bagikan. Nah, kita lihat ya. Kalau kaca dengan kaca sama-sama bermuatan positif, ketika didekatkan maka mereka akan saling tolak-menolak. Berarti kalau ada benda yang muatannya sama akan tolak-menolak. Contoh yang kedua, plastik dengan kaca. Kalau plastik dengan kaca kita dekatkan akan tarik-menarik. Kenapa? Karena kaca bermuatan positif,
plastik bermuatan negatif, maka akan tarik menarik. Nah, makanya gejala-gejala ini termasuklah ini gejala-gejala kelistrikan. Bagaimana kita cara mengidentifikasinya? Begitulah ya. Maka kesimpulannya adalah kalau benda yang muatannya sama akan tolak menolak, sedangkan benda yang muatannya berbeda akan tarik menarik. Nah, anak-anak ibu kelas 9, supaya kalian tidak terlalu boring, inilah dulu materi kita untuk siang hari ini. Ibu mohon kalian pelajari baik-baik, catat dalam buku catatan kamu, supaya nanti ketika ujian kamu gampang untuk belajarnya. Nah, maka ibu harap sekianlah pertemuan kita hari ini. Selamat siang, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.